Kasus Vina yang hingga kini masih terus menjadi bahan perbincangan, masih terus menarik untuk diikuti oleh masyarakat. Dan terkini, Hotman Paris bersama dengan keluarga almarhumah Vina melakukan konferensi pers atas perkembangan kasus Vina yang semakin banyak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat dan juga netizen. Lalu, seperti apa Hotman Paris memberikan pernyataan terkini didampingi oleh keluarga Vina langsung dari Cirebon? Simak penjelasan Hotman Paris Hutapea berikut ini. Yang pertama terkait dengan permohonan PK dari Saka Tata ya, di mana tidak ada novum, tidak ada novum. Novum itu artinya adalah bukti yang sudah ada sebelum perkara dimulai tapi tidak ditemukan, itu arti novum. Bukti yang sudah ada tapi tidak ditemukan sebelum perkara dimulai sehingga tidak sempat diajukan zaman dulu, itu arti novum. Kalau foto yang diajukan itu yang disebutkan novum sudah diajukan sebagai bukti dalam perkara, berarti bukan novum. Kalau tidak ada novum berarti tidak ada PK, tidak ada dasar untuk PK. Jadi dasar masuknya udah tidak ada. Yang kedua, mereka mendalilkan ada itulah foto dari almarhumah Vina sama Eki, di mana disebutkan karena tidak ada luka-luka, artinya mulus gitu loh. Ya, oleh mereka menganggap itu adalah merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Justru kalau korban kecelakaan harusnya ya kalau sampai meninggal keseret jalanan, ketimpa pasti kan harus hancur dong kulitnya ini. Tapi kalau ini saya tonjok begini sebagai sesuai dengan kata visum ini, saya tekan ini pakai benda ke dalamnya ini ya, tentu kan ini nggak luka-luka, tapi visum ini menyatakan patah tulang di mana-mana. Jadi aku juga bingung gitu orang ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada di pertimbangan majelis hakim. Dan kami kuasa hukumnya tetap berpegangan kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Saya dari awal itu meyakini, saya dari keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang ada saya alami itu jauh dengan kecelakaan. Kalau bukan kecelakaan ini. Motornya nggak rusak ya? Saat itu saya lihat Pak. Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu udah melantreng. Oh begitu. Oke. Kejadian tersebut katanya Bapak sebagai narkoba. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku? Ya silakan. Kenceng ya. Yang keras Pak. Saya adalah orang tua daripada yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya.
Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27 Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya kira untuk lebih bercerita. Dedi katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita laporkan. Sudah dilaporkan? Siapa yang dilaporkan? Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu? Dede Mulyadi, Dede dan Tiga Akbar Oke. di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Iya, siap. Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah, Bang. Hah? Saya cuma melapor ketika sudah menggali sebenarnya bersama unit dan mereka mengakuin, kita serahkan ke Reskrim yang melakukan pemeriksaan. Itu sebagai pelapor tidak ada yang saya Bang. Ya. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana itu banyak saya tuangkan di AP dan pemeriksaan. Kemudian penyidik Reskrim melakukan pengembangan terhadap para terpidana tersebut yang mengenai acara.